13 Cara mengatasi rasa dikhianati oleh keluarga sendiri. Menjauhlah sejenak dari orang tersebut. Kenali dan rasakan emosi negatif Anda. Tuliskan jurnal mengenai perasaan Anda. Berlatihlah menenangkan pikiran. Jangan menyalahkan diri sendiri karena sudah mempercayai mereka. Fokuslah pada aspek positif dalam hidup Anda. Cari dukungan dari teman-teman Anda. Luangkan waktu untuk mendiskusikan pengkhianatan tersebut dengan orang yang melakukannya. Ungkapkan perasaan agar keluarga tahu alasan Anda merasa dilukai. Berikan kesempatan pada keluarga untuk memberi penjelasan. Bangun kembali hubungan Anda secara perlahan jika mau. Izinlah diri sendiri untuk melanjutkan hidup. Bicaralah dengan seorang terapis. Tip dan peringatan: artikel terkait referensi pengkhianatan dapat terjadi tiba-tiba dan kami tahu bagaimana sakitnya merasa dikhianati oleh keluarga sendiri. Sekalipun mereka sudah merusak kepercayaan Anda, melanjutkan hidup dan memaafkan mereka jauh lebih dalam jangka panjang. Anda mungkin bisa membangun kembali hubungan dengan keluarga apabila terus berusaha. Kami akan mulai dari beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi dan mengelola perasaan Anda saat merasa dikhianati sebelum berlanjut memandu Anda untuk membangun kembali hubungan baik dengan keluarga. Metode 1. Menjauhlah sejenak dari orang tersebut. Berikan jarak dari orang tersebut agar ia tidak menyakiti Anda lagi. Jangan memberikan kesempatan lain kepada keluarga Anda untuk melakukan sesuatu yang melukai atau merusak kepercayaan Anda. Jika bisa, cobalah untuk memisahkan diri dari keluarga dengan memutus kontak. Teruslah menjauh selama yang dibutuhkan sampai mereka bisa mengubah perilakunya dan menyadari bahwa ia telah berbuat salah kepada Anda. Saat ia siap meminta maaf atau Anda siap berbicara lagi, silakan buka jalur komunikasi seperti sedia kala. Anda mungkin perlu waktu untuk menjauh dari seseorang apabila ia merusak kepercayaan Anda secara parah, seperti mencuri sesuatu atau mengatakan hal yang menyakitkan di belakang Anda. Metode 2. Kenali dan rasakan emosi negatif Anda. Sangat wajar merasa marah atau kecewa sehingga tidak perlu menyembunyikan perasaan. Alih-alih melawan perasaan sendiri, berikan waktu untuk menyelaminya agar Anda bisa melakukan refleksi. Jangan segan menangis dan merasa kecewa, tetapi luangkan waktu sejenak untuk mengenali apa yang membuat Anda merasakan hal tersebut, sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Biasanya butuh waktu untuk memproses semua emosi setelah dikhianati. Jadi, berikan diri Anda waktu sebanyak yang dibutuhkan. Jika Anda merasa perlu menangis, lakukan saja. Akan terasa lebih mudah untuk melanjutkan hidup setelah melewati perasaan negatif yang Anda rasakan saat ini. Metode 3. Tuliskan jurnal mengenai perasaan Anda. Menulis isi hati dapat membantu menyalurkan dan memproses sebuah kejadian. Bukalah halaman baru di jurnal atau buku catatan Anda, lalu ungkapkan apa yang Anda rasakan. Jangan menahan diri dan tulis saja semua yang ada di pikiran Anda mengenai situasinya. Tulislah jurnal setiap hari atau kapanpun Anda merasa perlu mencurahkan isi hati di atas kertas. Tidak ada orang lain yang membaca jurnal tersebut selain Anda. Jangan segan menuliskan apapun yang Anda mau tanpa menyensor diri sendiri karena ini bisa membantu Anda memproses perasaan sendiri. Metode 4. Berlatihlah menenangkan pikiran. Pergilah berjalan kaki atau ambil napas panjang untuk menghindari stres. Alih-alih merasa tertekan dengan apa yang terjadi, fokuslah pada cara Anda menghadapinya dari segi mental. Jika Anda merasa pengkhianatan masih membuat sakit hati, carilah cara untuk melarikan diri dan melepas stres. Anda bisa berjalan kaki setiap hari, melakukan latihan pernapasan, latihan yoga, atau hal lain untuk menjernihkan pikiran. Latihan pernapasan sederhana yang bisa Anda coba saat merasa stres adalah dengan bernapas melalui hidung dalam 4 hitungan, menahan napas dalam 7 hitungan, lalu mengembuskannya perlahan melalui hidung dalam 8 hitungan. Metode 5.
Jangan menyalahkan diri sendiri karena sudah mempercayai mereka. Anda tidak melakukan kesalahan apapun sehingga pengkhianatan tersebut bukan salah Anda. Cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena sudah mempercayai keluarga sendiri, atau melibatkan diri karena ini hanya akan membuat Anda makin lelah secara emosional. Keluarga Anda membuat keputusan sendiri sehingga Anda harus membebaskan diri dari perasaan bersalah agar bisa melanjutkan hidup. Sebagai contoh, Anda bisa bilang saya tidak bertanggung jawab terhadap perilaku kakak saya, dan saya sudah melakukan segala yang saya bisa. Metode 6. Fokuslah pada aspek positif dalam hidup Anda. Pergilah keluar dan lakukan hal-hal yang membuat Anda senang dan merasa penuh. Alih-alih fokus pada efek negatif pengkhianatan, buat daftar hal-hal dalam hidup yang Anda banggakan. Perhatikan ketertarikan, hobi, atau keterampilan yang ingin Anda kembangkan, lalu luangkan waktu untuk menekuninya. Sebagai contoh, gunakan kesempatan ini untuk menghubungi teman atau saudara yang peduli kepada Anda supaya hubungan kalian tetap kuat. Metode 7. Cari dukungan dari teman-teman Anda. Hubungi teman saat Anda stres. Hubungi beberapa teman dekat yang bisa Anda percayai, lalu tanyakan apakah mereka mau mendengar keluhan Anda. Bicaralah mengenai masalah yang terjadi dalam keluarga Anda agar mereka memahami perasaan Anda mengenai hal tersebut. Mereka mungkin bisa membantu mengalihkan perhatian Anda dari situasi tersebut, atau menawarkan saran yang berguna apabila pernah melalui masalah yang sama. Berhati-hatilah agar teman Anda tidak merasa jenuh mendengar masalah Anda. Selalu tanyakan apakah mereka mau membicarakan topik berat sebelum membicarakannya. Metode 8. Luangkan waktu untuk mendiskusikan pengkhianatan tersebut dengan orang yang melakukannya. Atur jadwal diskusi agar masalah tersebut tidak menghantui Anda sepanjang waktu. Saat Anda siap berbicara dengan orang tersebut, jangan mengungkit pengkhianatannya terlalu sering karena akan membuat percakapan kalian terasa negatif. Namun, luangkan waktu selama 15-20 menit untuk duduk bersama dan berbicara. Anda mungkin butuh waktu untuk memperbaiki masalah, tetapi jauh lebih baik untuk membuka diri setiap waktu. Sebagai orang yang dikhianati, Anda punya kendali atas intensitas percakapan yang dilakukan beserta durasi pembicaraan kalian. Metode 9. Ungkapkan perasaan agar keluarga tahu alasan Anda merasa dilukai. Bantu keluarga memahami apa yang membuat Anda marah agar mereka tidak mengulanginya. Pikirkan apa yang hendak dikatakan kepada keluarga Anda sebelumnya agar Anda bisa berbincang secara tenang dan tulus. Jangan mencoba mempermalukan dan memojokkannya saat menjelaskan situasinya. Namun, cukup jelaskan bagaimana perlakuannya membuat Anda terluka agar ia dapat memahami efek perilaku tersebut kepada Anda. Sebagai contoh, jangan mengatakan sesuatu seperti kamu tega berbohong kepadaku dan aku sakit hati, karena ini terdengar seperti tuduhan. Namun, katakanlah sesuatu seperti aku merasa kecewa saat tahu kamu berbohong kepadaku. Metode 10. Berikan kesempatan pada keluarga untuk memberi penjelasan. Mempelajari motivasi orang yang berkhianat akan membantu Anda mendapat sudut pandang baru. Ada kemungkinan pengkhianatan tersebut hanya salah paham. Jadi, dengarkanlah penjelasan keluarga Anda. Berikan mereka perhatian penuh dan dengarkan perkataannya baik-baik agar Anda dapat memahami alasan mereka membuat pilihan itu. Lakukan yang terbaik untuk tidak menghakimi atau menginterupsinya agar ia punya kesempatan memberi penjelasan lengkap. Sebagai contoh, mungkin ada alasan bagus kenapa salah satu anggota keluarga Anda berbohong. Jangan pergi saat keluarga Anda memberi penjelasan agar Anda punya kesempatan memikirkannya. Metode 11. Bangun kembali hubungan Anda secara perlahan jika mau. Kembalikan kepercayaan terhadap keluarga jika Anda pikir mereka bisa berubah. Jika Anda merasa yakin bahwa keluarga paham alasan Anda marah dan mau untuk berubah, perbaiki hubungan kalian secara perlahan agar mereka tidak tersakiti lagi. Perhatikan apakah perilaku dan aksi mereka sesuai dengan perkataannya.
Selama keluarga Anda bersikap menghargai, loyal, dan peduli, teruslah mencoba membangun hubungan baik dengan mereka. Sebagai contoh, jika keluarga membocorkan sebagian rahasia Anda dapat menyimpan sebagian informasi untuk diri sendiri alih-alih menceritakan segalanya kepada mereka. Sebagai contoh lainnya, jika ada saudara yang mencuri sesuatu dari Anda dapat menemuinya di ruang publik, tetapi tidak mengundangnya ke rumah. Sekalipun mereka keluarga Anda tidak wajib menjaga hubungan dengan mereka apabila Anda merasa tidak bisa mempercayai mereka. Metode 12. Izinlah diri sendiri untuk melanjutkan hidup. Anda masih bisa melewati hal-hal negatif sekalipun tidak memaafkan orang yang berkhianat. Jika Anda masih marah atau terluka oleh keluarga sendiri, memikirkannya sepanjang waktu hanya membuat Anda terus merasa sakit hati. Buatlah pilihan sadar untuk melupakan masalah dan melanjutkan hidup. Fokuslah pada momen dan hal yang bisa Anda lakukan saat ini alih-alih memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Sebagai contoh, Anda dapat pindah atau memutus komunikasi apabila keluarga tidak meminta maaf, atau terus melakukan kesalahan yang sama tanpa bertanggung jawab. 16. Ingat, memaafkan seseorang tidak menghapus kesalahannya. Hal ini hanya memberi Anda izin untuk melupakan kejadian tersebut, dan membebaskan diri Anda dari efek yang ditimbulkan situasi itu. Metode 13. Bicaralah dengan seorang terapis. Seorang profesional dapat membantu Anda mengatasi masalah yang lebih substansial. Pengkhianatan keluarga dapat menyebabkan trauma, tergantung dari apa yang terjadi. Jika Anda kesulitan mengatasi masalah ini, carilah terapis di area Anda dan berbincanglah dengannya mengenai masalah Anda. Sang terapis dapat menawarkan solusi untuk membantu Anda membangun hubungan yang sehat. Sekali lagi, Anda mungkin bisa pergi bersama keluarga ke terapis agar bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama.